tahukah bahwa fakta dan kebenaran bahwa Kristus telah bangkit itu membawa perubahan, membawa perbedaan yang besar dalam kehidupan kita. Bersyukur untuk kesempatan hari ini kita bisa sama-sama kembali beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar dari khotbah ini, terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab Yesus, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Dia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Dia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Dia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia,
tetapi dia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika dia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu dia memecah-mecahkan roti. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat dan berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, saya ingin memulai khotbah saya dengan sebuah salam yang merupakan warisan dari gereja purba, gereja awal kekristenan. Itu ada satu salam, kalau mereka ketemu, maka pemimpin akan berkata, "Tuhan telah bangkit." Dan kemudian jemaat akan menjawab, "Sungguh dia telah bangkit." Saya mau sampaikan itu, dan saudara saya harap bisa menjawab sebagaimana jawaban dari jemaat mula-mula. Tuhan telah bangkit. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah bangkit. Dan sungguh dia telah bangkit. Ini bukanlah sekedar basa-basi, juga bukan sebuah mantra, saudara. Tetapi dalam salam ini yang diwariskan oleh gereja purba ini, saudara, di dalam salam ini itu terkandung sebuah penghayatan. Dalam salam ini terkandung sebuah kesadaran bahwa kita punya Tuhan yang bangkit. Kita punya Tuhan yang bangkit. Dan karena Dia adalah Tuhan yang bangkit, maka Dia adalah Tuhan yang hidup. Karena Dia adalah Tuhan yang bangkit, maka Dia adalah Tuhan yang hadir. Tuhan yang berjalan, Tuhan yang bekerja bersama-sama dengan kita umatnya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit, saudara, maka kita pasti tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Saudaraku yang terkasih, kesadaran bahwa Tuhan telah bangkit, sungguh Dia telah bangkit, seharusnya membawa perubahan, membawa perbedaan yang besar dalam kehidupan kita. Tetapi betulkah demikian? Betulkah bahwa fakta dan kebenaran bahwa Kristus telah bangkit itu membawa perubahan, membawa perbedaan yang besar dalam kehidupan kita? Mengapa yang tampak, saudara, lebih sering tidak? Mengapa yang tampak justru banyak orang Kristen yang berjalan seolah-olah tanpa Kristus? Tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan, sekalipun Kristus sudah bangkit. Saudaraku, hal ini juga tergambar dalam diri para murid Yesus di dalam Injil Lukas pasal 24. Saudara, kalau kita membaca Lukas
pasal 24, di situ kita menemukan ada 4 perikop, ada 4 cerita. Nah, 3 di antaranya itu punya setting atau waktu yang sama, menggambarkan peristiwa di hari Minggu kebangkitan Yesus. Nah, 3 perikop pertama itu menggambarkan sikap murid-murid Yesus terkait dengan peristiwa kebangkitan Yesus. Ya, yang pertama bicara tentang 3 perempuan yang menemukan kubur kosong dan kemudian menceritakan kepada para rasul, ditulis di dalam Injil Lukas. Lalu kemudian kisah Yesus dengan 2 orang murid ke Emmaus. Lalu perikop di bawahnya bicara tentang Minggu malam, mereka semua kumpul di satu ruang terkunci di Yerusalem, dan Yesus hadir di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat sebuah ironi dari bacaan kita. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 25, di sana kita membaca Yesus menegur 2 orang muridnya ini. Dia berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Kata betapa lambannya hatimu, itulah kata yang diterjemahkan di dalam bahasa Inggris slow of heart. Ya, kalau kita lihat Alkitab King James versi bahasa Inggris, kata slow of heart itu ada di sana. Jadi slow of heart itu adalah hati yang lamban. Saudara, kalau kita memperhatikan ayat ini, kita bisa melihat gambaran bagaimana Yesus mengkaitkan hati yang lamban itu dengan kebodohan. Hai kamu orang yang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudaraku, siapakah orang bodoh itu? Saudara, orang bodoh adalah orang yang tidak mau menggunakan otaknya untuk berpikir agar mengerti. Orang bodoh adalah orang yang tidak mau gunakan otaknya untuk berpikir supaya dia bisa mengerti. Saudara, hal ini diungkapkan dengan kata-kata betapa lambannya hatimu. Nah, ini kita perlu memahami konteks Alkitab di sini, di mana bagi orang Yahudi hati itu dianggap sebagai alat untuk berpikir. Ya, kalau dalam konteks kita alat untuk berpikir adalah otak, ya. Tetapi dalam konteks orang Yahudi itu ada di hati. Jadi boleh dikatakan poinnya di sini adalah Tuhan menegur mereka, betapa lambannya engkau berpikir sehingga engkau sulit mempercayai apa yang telah dikatakan para nabi. Betapa lambannya engkau berpikir juga menunjukkan bahwa mereka tidak cepat merespons, mereka tidak menanggapi apa yang sedang terjadi dengan tanggapan yang seharusnya. Tanggapan yang seharusnya mereka sudah tahu. Saudara, gambaran ini juga terlihat di ayat ke-11 ketika 3 perempuan itu memberitahu para rasul. Dituliskan di sana bagaimana mereka melihat perkataan, kesaksian 3 perempuan ini seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Kita juga bisa melihat di satu perikop di bawah kisah Emmaus, ketika mereka bahkan sudah berjumpa dengan Yesus, mereka terkejut dan takut. Mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Dan Yesus menegur mereka, kenapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu. Saudaraku, omong kosong, tidak percaya,
takut, ragu-ragu. Inilah respons yang mereka tunjukkan, tidak sebagaimana yang seharusnya mereka tahu. Saudara, dari ironi ini saya mau mengajak kita melihat sebuah salah kaprah dari para murid. Saudaraku, kebodohan itu bukan hanya soal tidak tahu. Kebodohan bukan soal ketidaktahuan saja, tetapi kebodohan juga adalah soal ketidaktaatan. Artinya tahu tapi tidak mau taat, tahu tapi tidak merespons dengan tepat. Itu kebodohan, saudara. Nah, kalau kita melihat ayat ke-19, di sana kita menemukan bahwa para murid ini tahu bahwa Yesus guru mereka itu adalah seorang yang diutus Allah untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Yahudi, disebut sebagai nabi. Lalu mereka mengenali Yesus sebagai seorang yang diperkenan Allah dan diurapi Allah karena perbuatan-perbuatan dan kata-kata Yesus yang sangat berkuasa. Mereka juga tahu bahwa Mesias yang mereka nantikan itu harus mengalami penderitaan sebelum masuk ke dalam kemuliaan. Mereka tahu, saudara. Bahkan di dalam pasal 24 ini kita membaca 3 kali hal ini disampaikan. Di ayat ke-5 sampai ke-8, malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Dia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Mereka sudah tahu dan mereka dikasih ingat dan mereka ingat. Ya, lalu kemudian di ayat yang kita baca, Yesus juga menyampaikan kepada 2 murid ini, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan? Dan Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Dan kemudian 1 kali lagi ditulis di ayat pasal 24 ini, di ayat 44, 46. "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Saudara yang dikasih Tuhan, rancangan kekal Allah yang Dia buat sebelum dunia dijadikan, yaitu bahwa Sang Mesias itu perlu mencurahkan darahnya untuk menggantikan manusia, untuk menjamin pengampunan dosa. Para murid tahu kebenaran ini tapi tidak taat. Mereka tahu kebenaran ini tapi mereka tidak merespons dengan tepat. Kenapa? Kenapa seseorang bisa tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran? Dalam bagian ini kita bisa melihat karena mereka punya kepentingan yang lain. Mereka memiliki satu ekspektasi bahwa Sang Mesias itu haruslah seorang pahlawan, seorang penakluk yang akan memerdekakan mereka dari tiran Romawi. Bagi mereka Sang Mesias itu haruslah pahlawan yang membebaskan mereka secara politik.
membebaskan mereka secara sosial budaya, membebaskan mereka dari perbudakan Romawi. Mereka punya kepentingan yang lain. Mereka tahu apa yang Tuhan mau, mereka punya kepentingan yang lain. Dan mereka memilih, kita mau yang ini. Saudara, saya melihat juga bahwa para murid ini tahu kebenaran tapi tidak taat. Mereka tahu kebenaran tapi tidak merespons dengan tepat. Kenapa? Karena mereka takut dan terpengaruh oleh sikap para pemimpin. Yang mereka katakan di dalam Lukas 24 ayat 20, dia katakan bahwa benar Yesus itu orang yang baik, diperkenan oleh Allah, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Bagi para murid, benar bahwa Yesus diperkenan Allah. Benar bahwa Yesus itu sangat dihormati dan disegani semua orang. Tetapi para pemimpin menginginkan kematiannya. Dan kita tahu mereka terpengaruh oleh itu. Mereka berkumpul karena takut kepada para pemimpin-pemimpin ini. Saudara, di dalam pergumulan kita ada satu titik di mana kita harus memilih. Yesus itu adalah salah satu Tuhan kita atau satu-satunya Tuhan kita. Ada banyak hal di dalam kehidupan kita, saudara, dan saya percaya Tuhan memberikan struktural, Tuhan memberikan hierarki, ada pemimpin dalam kehidupan kita. Tetapi saudara dan saya harus memilih di satu titik, siapa yang menjadi Tuhan. Apakah Kristus satu-satunya Tuhan, atau Dia hanya salah satu Tuhan kita? Saudara, dari sini saya belajar bagaimana kita mesti berhati-hati untuk melihat apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan pentingkan, bukan apa yang kita mau dan apa yang kita pentingkan. Saudara, sampai di sini pertanyaannya adalah, ketika Yesus melihat murid-murid yang seperti itu, yang lamban hatinya, lalu bagaimana sikap Yesus? Bagaimana tanggapan Yesus? Nah, di sini saya melihat sebuah tanggapan atas kelambanan hati murid-muridnya, di mana Sang Mesias itu tetap berjalan, bersatu, dan bermisi bersama dengan umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat satu persatu di sini. Di dalam Lukas 24 ayat 15 sampai 17 dikatakan di sana, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepadanya, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saudara, bagian ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus, Sang Mesias itu masih tetap berjalan bersama dengan umatnya. Bahkan ketika kebodohan itu masih menyelubungi hati dan pikiran mereka, Yesus Sang Mesias itu masih tetap berjalan bersama dengan umatnya. Bahkan ketika umatnya sedang bermuram durja akibat kebodohan mereka. Saudara, benar
bahwa para murid Yesus sudah menyaksikan satu kematian yang paling brutal, satu kematian yang paling mengerikan ketika Yesus mati di salib. Tetapi juga benar, saudara, bahwa kesediaan Yesus untuk berjalan bersama dengan mereka menunjukkan bahwa mereka masih punya harapan, bahwa sebuah harapan yang mereka punya itu disauhkan pada kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kedua murid tersebut, ini kita mungkin juga sedang diliputi oleh rasa bingung. Saat ini mungkin saudara juga sedang diliputi oleh satu duka cita yang besar. Saudara, meskipun demikian, kita masih punya pengharapan, kita masih punya penghiburan bahwa Tuhan Yesus itu hidup dan Dia masih terus bekerja di tengah dunia ini, dan bahwa Dia juga masih tetap bekerja di dalam kita. Meskipun kita masih mengalami penderitaan, saudara dan saya mengalami duka, bahkan luka, kita masih bisa percaya bahwa Tuhan Yesus akan terus berjalan bersama-sama dengan kita di tengah duka cita tersebut. Saudara, Dia adalah Tuhan yang sama yang berkata kepada Musa, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Saudara, bukankah itu yang Tuhan nyatakan kepada umatnya Israel? Dan Tuhan nyatakan di dalam kebangkitannya dan juga kehadirannya melalui Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya berjalan bersama dengan umatnya. Kita bisa melihat di dalam bagian bacaan kita ini, Yesus Sang Mesias itu juga bersatu bersama dengan umatnya. Di dalam Lukas ayat 29 sampai 32 dituliskan demikian. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Dia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Dia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Yesus duduk makan dengan mereka. Pada zaman Alkitab, roti dan meja makan adalah lambang dari berbagi hidup dan relasi. Saudaraku, kesediaan Yesus untuk tinggal makan bersama dengan murid-muridnya yang lamban hatinya itu mengafirmasi sebuah kebenaran, saudara. Apa itu? Bahwa Tuhan adalah teman kita.
bahwa Tuhan adalah teman yang bisa kita percayai, bahwa Tuhan ada di pihak kita. Saudara, tahukah Anda bahwa dosa terbesar dari Adam dan Hawa, nenek moyang kita, itu apa? Saudara, dosa terbesar dari Adam dan Hawa, nenek moyang kita itu, adalah meragukan kasih dan persahabatan Allah. Dan iblis kemudian berhasil meyakinkan mereka bahwa Tuhan itu bukan teman mereka, bahwa buah dari pohon pengetahuan ini kamu itu dilarang makan, karena kalau kamu makan, kamu akan bijaksana seperti dia. Saudara, perhatikan, iblis berusaha menggoyahkan kebenaran bahwa Tuhan adalah teman yang bisa kita percaya. Dan dia berhasil meyakinkan Adam dan Hawa bahwa Allah itu tidak bisa dipercaya. Saudara, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah kisah upaya Tuhan sejak saat itu untuk meyakinkan kita bahwa Dia adalah sahabat kita, bahwa Dia adalah Tuhan yang bisa kita percayai. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita kembali ke peristiwa di meja makan itu. Kapan mata kedua murid ini terbuka dan mengenal Yesus? Kapan? Ketika mereka duduk makan, bersekutu bersama Yesus. Ketika mereka dipersatukan dalam roti yang diberikan Yesus kepada mereka, ketika mereka berkomuni dengan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, kapan hati mereka berkobar-kobar, semangat mereka menyala-nyala kembali? Kapan? Ketika Yesus berbicara kepada mereka dan mereka mendengarkan perkataan Yesus. Waktu itulah hati mereka berkobar. Waktu itulah mata mereka terbuka mengenal Yesus. Ketika mereka punya relasi dengan Yesus. Ketika mereka bersekutu, bahkan bersatu dengan Yesus. Saudara, dari sini saya menemukan kebenaran ini, bahwa kebangkitan Kristus, saudara, barulah bermakna dan bermanfaat ketika kita hidup dalam persekutuan dengan Dia. Kebangkitan Kristus barulah bermakna bagi kita dan bermanfaat bagi kita ketika kita hidup dalam persekutuan dengan Dia. Tanpa bersekutu dengan Kristus, maka kebangkitan Yesus hanya menjadi sebuah cerita, hanya menjadi sebuah perayaan yang kita ulang setiap tahun. Kuasanya tidak membuat kita berkobar-kobar. Kita tidak membuat perayaan itu, tidak membuat kita menjadi lebih mengenal Dia, kalau kita tidak membangun relasi dengan Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus Sang Mesias berjalan bersama dengan umatnya yang lamban itu, dan juga bersama dengan kita. Dia masih menyediakan dirinya untuk bersatu dengan kita, bersekutu dengan kita. Itulah Yesus Sang Mesias kita. Dan satu lagi kita bisa melihat di dalam bagian ini, Yesus Sang Mesias itu juga
bermisi bersama dengan umatnya. Saudara, bagian perikop ini ditutup dengan satu kisah bagaimana lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu dia memecah-mecahkan roti. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjumpaan dan pengalaman bersama dengan Yesus tidak membuat kedua murid ini berpuas diri atau berdiam diri. Mereka tidak menyimpan pengetahuan mereka tentang firman untuk diri mereka sendiri. Mereka justru bangkit dan kembali ke Yerusalem untuk bersaksi. Mereka menjadi pengkhotbah yang mewartakan pesan Injil. Yesus sungguh telah bangkit. Mereka menjadi saksi-saksi yang membagikan pengalaman mereka tentang apa yang telah Tuhan katakan, tentang apa yang Tuhan telah lakukan bagi mereka. Mereka saksikan. Saudara, di ayat ke-47-49, di situ Yesus menegaskan kembali bahwa pengampunan Allah itu tersedia bagi setiap orang yang mau mendengar dan mempercayai kabar baik tentang anugerah Allah. Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Saudara dikasih Tuhan, Yesus kemudian memberikan perintah. Ini kalimatnya kalimat perintah. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan kemudian dia menyatakan penyertaannya. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudaraku, Yesus adalah Tuhan yang bermisi. Dan saudara dan saya adalah rekan-rekan misinya. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus juga dalam kesempatan yang lain telah memberitahukan kepada kita bahwa akan ada penentangan, akan ada penganiayaan terhadap pemberitaan kabar baik ini. Tetapi mereka yang bertahan hingga kesudahannya akan memperoleh upah yang abadi serta persekutuan yang penuh sukacita dengan Allah, Sang Pencipta dan Penebus kita. Saudara, di sini kita bisa melihat sebuah kebenaran bahwa di dalam Kristus tidak ada persekutuan atau komunion tanpa perutusan atau commission. Tidak, di dalam gereja Tuhan tidak bisa hanya ada persekutuan tanpa misi. Kita bukan kelompok arisan, saudara, bergereja. Kita bersekutu, berkomuni dengan Kristus, dan setelah itu kita diutus melakukan misi Tuhan. Bermisi bersama dengan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Markus bagaimana mereka pergi memberitakan Injil dan Tuhan turut bekerja, meneguhkan kesaksian mereka. Saudaraku, tidak ada persekutuan tanpa perutusan. Tidak ada komunion tanpa commission. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus sudah bangkit. Dia tetap berjalan, bersatu, dan bermisi bersama kita umatnya. Slide berikutnya.
Saudara, dia tetap berjalan bersama kita, bersatu bersama kita, dan bermisi bersama dengan kita. Pertanyaannya adalah, masihkah kita setia? Berjalan sesuai firman-Nya. Bersatu, mengenal Dia makin hari makin dalam. Dan bermisi karena kita cinta kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati kita.